Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam perkuliahan praktikum keempat ya. Ini tentang isotherm Langmuir. Nah, di awal sekali kita ingin sedikit berbicara atau menjelaskan atau mengklarifikasi ya, mengenai terminologi dari isotherm Langmuir. Sebenarnya kalau teman-teman membaca beberapa textbook atau membaca beberapa referensi, pasti akan menemukan berbagai macam model isotherm. Jadi sebenarnya Langmuir ini adalah ilmuwan yang memodelkan isotherm Langmuir ini gitu. Jadi model isotherm itu banyak. Nanti ada Langmuir, ada juga yang BET, ada juga Freundlich ya, Freundlich itu juga ada. Jadi ada berbagai macam isotherm gitu. Tetapi yang paling banyak digunakan sejauh ini adalah Langmuir sama Freundlich, tergantung kebutuhannya. Nah, mostly isotherm Langmuir itu dipakai untuk fase gas sama fase cair, atau untuk zat-zat yang mudah mengalami evaporasi atau menguap, gitu ya. Nah, sedangkan isotherm sendiri apa gitu? Iso maknanya apa? Sama ya. Sedangkan thermal. Ya, jadi thermal itu maksudnya apa? Temperatur. Jadi pemodelan isotherm Langmuir dilakukan pada suhu yang sama. Nah, artinya ada perubahan tekanan di sini. Jadi tekanan divariasikan biasanya kalau untuk fase gas, kemudian dilihat bagaimana proses penyerapannya. Jadi isotherm Langmuir ataupun Freundlich ataupun BET itu diaplikasikan pada adsorpsi ya, adsorpsi. Adsorpsi itu apa? Adsorpsi itu penyerapan ya. Penyerapan. Penyerapan, tapi di bagian mana? Hanya di bagian permukaan saja. Hanya di permukaan. Itu namanya adsorpsi. Sedangkan kalau penyerapannya secara menyeluruh, ya kalau penyerapannya itu menyeluruh ya, penyerapan yang menyeluruh itu disebutnya absorpsi. Beda ya, AB dengan AD. Jadi absorption itu penyerapan hanya di surface permukaan, sedangkan absorption the whole of material. Jadi sampai dalam-dalam dia masuk kalau penyerapannya adalah absorpsi. Nah, karena ini pemodelan, maka tentu nanti dia banyak menggunakan asumsi-asumsi dan juga pendekatan matematika, ya. Nah, di awal sekali saya ingin menjelaskan juga bahwa isotherm absorpsi Langmuir itu digunakan untuk mendeskripsikan keadaan kesetimbangan dari suatu adsorbate dengan adsorbent. Nah, maksudnya apa? Kalau masih ingat kemarin praktikumnya kan dalam Erlenmeyer itu dimasukkan larutan ya, suatu cairan ya, cairannya adalah CH3COOH which is adalah acetic acid ya, dengan variasi konsentrasi. Ada banyak variasi gitu ya, with various concentration. Kemudian ke dalam ini dimasukkan arang aktif yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Arang aktif itu setelah dipanaskan, didinginkan, kemudian dimasukkan dalam Erlenmeyer yang berisi cairan CH3COOH. Nah, padatan arang itu atau karbon itu kan memiliki permukaan ya. Jadi bayangkan ini ada padatan gitu ya, padatan arang. Nah, air itu bisa masuk ke bagian bukan air, cairan itu bisa masuk ke permukaannya. Jadi bisa nempel di permukaan dari si arang ini. Nah, tapi di kondisi tertentu juga dia itu bisa keluar lagi, artinya kan bebas masuk keluar. Jadi makanya ada kondisi kesetimbangan. Karena di posisi dia masuk, dia bisa juga keluar lagi. Jadi terus seperti itu berulang. Artinya makanya digunakanlah pemodelan ini karena tidak serta-merta dia hanya diserap saja, kemudian udah gitu. Enggak, ternyata setelah diserap bisa juga dikeluarin lagi. Makanya ada istilah adsorption ya, adsorption, ada juga istilah desorption. Jadi desorption ini dikeluarin lagi, dihilangkan, sedangkan adsorption dia masuk gitu. Nah, kondisi ini disebut kondisi kesetimbangan. Makanya digunakanlah pemodelan isotherm adsorpsi Langmuir untuk melihat kesetimbangan dari adsorbate dengan adsorbent. Nah, adsorbent ini yang mana? Nah, adsorbent itu yang mana? Ya ini. Ketika dia itu masuk disebutnya adsorbent. Ketika dia keluar namanya desorption atau adsorbent. Nah,
Jadi nanti si arang ini berfungsi sebagai adsorben ya. Nah, adsorbennya adalah arang ini. Sedangkan adsorbetnya adalah larutannya. Ya, larutannya disebut sebagai adsorbet karena kan larutannya tadi yang difokusin keluar masuk kan. Baik. Kemudian kemarin kita melakukan eksperimen gitu ya dengan menggunakan titrasi. Di awal sebelum dipakaikan arang, si CH3COH juga diukur di titrasi dulu kan dengan menggunakan NaOH ya. Dihitung ya, kemudian konsentrasinya berapa. Dapat konsentrasinya sekian gitu untuk menghitung konsentrasi aslinya. Kadang kan dibuat misalnya CH3COOH 0,1 normal. Tapi for good konsentrasinya tidak persis sama exact 0,1 normal, tapi bisa jadi lebih atau kurang. Makanya dititrasi dulu gitu untuk melihat konsentrasi aslinya berapa. But then ini udah selesai, hitung konsentrasinya sekian gitu. Kemudian di kondisi seterusnya dititrasi kembali ya larutan yang sama dengan menggunakan setelah dicampur dengan arang. Udah campur arang, kemudian dibiarin ada arangnya gitu ya. Kemudian maaf, maksudnya ini nggak arang di sini, sorry. Udah dimasukin arang, kemudian disaring dulu, difiltrat, baru dititrasi ulang dengan menggunakan NaOH juga. Nah, konsentrasinya berapa? Tentu kalau arang itu menarik sejumlah partikel ke dalam permukaannya, maka solut atau zat terlarut itu akan berkurang. Maka jumlah CH3COOH di kondisi kedua ini, pasti CH3COOH-nya itu konsentrasinya akan menurun, akan lebih kecil. Harusnya seperti itu. Kalau nambah aneh gitu. Kalau nambah dari mana nambahnya? Kan tadi diserap, kenapa jadi nambah? Jadi makanya ketika dilakukan proses pengukuran atau titrasi dilakukannya sebanyak 3 kali atau malah ada yang ya duplo minimal 2 kali atau triplo 3 kali. Jarang yang 1 kali karena mau lihat errornya berapa. Ntar dapat konsentrasinya, dilihatlah perubahannya berapa. Oh, perubahannya sekian, berarti ada yang diserapnya sekian persen. Misalnya anggap di sini konsentrasinya 0,2, kemudian tinggal 0,15, maka ada 0,05 yang udah diabsorb oleh permukaan dari arang aktif atau karbon tersebut ya. Oke. Kemudian ini adalah asumsi Langmuir. Jadi di awal dia lihat bahwa the fractional surface coverage ini bukan ini theta maksudnya ya. Ada simbol theta is an indirect proportional of the desorption from the surface. Desorption tadi bagian lepas, kemudian an absorption of the rays all equals at equilibrium. Jadi persamaannya seperti ini, very matematik ya. Jadi nanti jangan bingung, tapi nggak ini yang saya fokusin. Kemudian KA is the respective rate, ya adalah konstanta laju untuk adsorption. Kalau D adalah desorption. Jadi dihitung berapa konstanta laju dengan menggunakan persamaan-persamaan nanti. Kita lihat ya. Kalau apa namanya kalau misalnya theta itu adalah Q per QM, di mana QM adalah quantity of adsorbate absorbed in a single monolayer dalam miligram per gram. Jadi adsorbate-nya diabsorb in a single monolayer. Jadi berapa sih yang diabsorb dari larutan tadi oleh arang aktif itu dihitung kuantitinya dalam miligram per gram. Kemudian yang CA adalah concentrations of aqueous phase concentration. Artinya apa? Adsorbate tadi kita pakainya CH3COOH ya. Nah, di bagian aqueous phase berarti kondisi benar-benar di awal. Makanya tadi kan titrasi dulu di awal. Nah, di sini kondisi awal ini untuk dapatin CE yang belum menggunakan arang. Nah, itu adalah concentration at aqueous phase absorbate. Nah, itu CE-nya ya. Sedangkan B adalah hasil bagi dari Ka per Kd. Ka itu adalah konstanta laju pada saat untuk adsorption, and Kd is rate constant for desorption ya. Kemudian jangan bingung dulu ya, ini nggak kita ngitung. Kita nggak ngitung Ka dan Kd juga at this moment ya. But we just have to know that Langmuir adsorption itu adalah suatu deskripsi dari sistem permukaan yang dianggap homogen. Lagi-lagi itu asumsi. Karena sebenarnya setiap permukaan itu kan absorpsinya tidak serta-merta homogen. Ya, bisa jadi di permukaan ini, misalnya di permukaan bisa jadi dia nyerap di sini tapi di sini enggak.
di sininya enggak, di sini enggak, di sini enggak. Jadi enggak mostly di sini semua nyerap, no. Tapi yang dianggap homogen karena kan pemodelan matematika tuh ada keterbatasan, dia harus mencari kondisi yang ideal ya. Nah, sehingga muncullah persamaannya ada dua, ada non-linear form sama linear form. Nah, lagi-lagi kita sering pakai yang linear karena lebih mudah kan. Jadi pakai asumsi lagi, pemodelannya yang linear. Sehingga nanti dimodelkan dibandingkan antara QE dengan QE di plot. Ini kan Y-nya ya berarti ya. Pada sumbu Y, kemudian sama dengan seper Q0B ditambah dengan seper Q0CE. Nah, di mana CE ini adalah X, ini adalah M atau kita sebut sebagai slope ya. Karena slope-nya bernilai positif, maka nanti kurva linearnya akan berarah ke atas. Pasti linear ke atas. Sedangkan seper Q0B adalah C atau kita sebutnya sebagai intercept. Nah, jadi seper Q0 adalah slope atau kemiringannya. Nah, yang diplot adalah C. Nah, jadi yang kita plot apa? Yang kita plot adalah Y sama X kan? Nah, sumbu Y-nya adalah CE dibanding QE, sedangkan yang X-nya adalah CE. Nah, makanya nanti diperoleh seperti ini plottingnya. C equilibrium dibanding dengan C adsorption terhadap C equilibrium. Ntar diplot gitu ya pada berbagai macam konsentrasi, ntar dapat persamaannya. Nah, inilah persamaannya. Dari persamaannya nanti kita bisa hitung kira-kira kalau misalnya apa ya? Misalnya dapat CE per QE-nya sekian gitu. Maka berapa konsentrasinya? Atau X-nya bisa dihitung gitu. Atau bisa juga ngitung Y-nya. Jadi seperti itu prosedurnya. Makanya kita bisa melakukan pemodelan ini. Nah, itu tapi dalam eksperimen ini karena datanya nggak ditunjukkan dalam video itu, maka kalian nggak perlu hitung sebenarnya. Cuman you need to know sebenarnya apa sih Soto Langmuir. Itu hanya pemodelan sebenarnya. Pemodelan bagaimana melihat kondisi kesetimbangan dari suatu adsorben dengan adsorbate atau desorption sama adsorption. Nah, seperti itu. Jadi itulah model dari adsorpsi. Penggunaannya banyak sekali. Jadi kalau teman-teman nanti penelitiannya dengan menggunakan misalnya pakai adsorben dari bahan-bahan alam untuk menyerap logam berat misalnya atau menyerap ion atau apa, itu bisa menggunakan pemodelan isoton Langmuir atau pakai isoton Freundlich atau BET. Ya, itu banyak sekali yang memang bisa digunakan sebagai pemodelan-pemodelan. Jadi makanya saya bilang kita itu kalau analisa dekat kali sama kurva linear. Selalu arahnya kurva linear gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanti hitung kira-kira berapa CE-nya kalau nanti dapat harga persamaannya, kita bisa hitung pada konsentrasi berapa, kira-kira ini berapa gitu. Jadi seperti itu. Makanya nanti bisa kita tentukan kira-kira berapa persen sih permukaan itu yang terselubung oleh partikel gitu. Jadi oleh si zat yang diserap. Misalnya nih permukaan arang gitu ya. Jangan-jangan hanya bagian ini aja yang di absorb, bagian ini enggak. Nanti maka ada theta. Theta itu kayak menyatakan persentase dari permukaan menyerap zat atau partikel itu. Makanya theta itu nilainya dalam persen. Biasanya antara 0 sampai dengan 1. Maka nanti nilainya itu misalnya dibilang theta-nya 0,3. Artinya apa? Hanya 30% permukaan yang diselubungi oleh partikel tersebut. Kalau seandainya makin tinggi, misalnya 0,9, berarti 90%. Theta itu kan dihitung tadi ya, pakai nih Q per QM. Ya. QM adalah ya quantity of absorbed inabsorbed in single layer. Jadi yang kondisi awal tadi ya, berapa yang diserap. Lihat dari selisihnya, kan absorbed kan, tadi selisihnya berapa molar kan misalnya, atau normal, diubah ke miligram per gram dalam satuan konsentrasi. Seperti itu. Nah, jadi itu kenapa praktikumnya menggunakan 2 kali titrasi. I think that's all ya for today. If you have a questions, just silakan ditanyakan di classroom atau for further discussion. Thank you so much for your attention, sudah nonton hingga akhir. Semoga bermanfaat ya, bisa membantu pembahasan praktikum. Semoga ada arah lah kemana kira-kira pembahasan isoton Langmuir ya. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.